Film ini diawali oleh sebuah scene yang bersetting di waktu masa lalu yang memperlihatkan aktivitas dari pertambangan batu bara yang bernama Shockum Hill. Lalu saat para pekerja akan bergegas pulang, terlihat seorang anak muda menghampiri ayahnya. Pada saat itu, anak muda ini seolah tidak terima dengan nasib temannya yang dipecat si ayah. Namun rupanya keputusan ayahnya tidak bisa diganggu gugat. Kemudian si ayah menyuruh anaknya untuk mengambil perabotan yang tertinggal. Tak lama kemudian kejadian yang tak diduga terjadi. Mendengar suara itu, si ayah pun langsung memeriksanya. Kemudian si ayah pun tak bisa menahan anaknya yang sedang ditarik sesuatu. Lalu tiba-tiba saat sang ayah sudah terluka, ia melihat anaknya menghilang ditarik sesuatu yang misterius di dalam sana. Lalu scene pun beralih ke masa sekarang. Terlihat seorang wanita cantik yang bernama Aryan sedang sibuk mengumpulkan artikel tentang keberadaan Shockum Hill. Tentunya tambang batu bara yang tadi kita lihat. Ia melihat bahwa telah terjadi kebakaran hebat di kawasan tambang itu, hingga menyebabkan banyak pekerjanya yang mati. Sampai sekarang pun belum diketahui apa yang menyebabkan kebakaran itu bisa terjadi. Lokasi tambang yang tak ada dalam peta membuat Aryan menggunakan pola dari lokasi peta jadul untuk mencari keberadaannya. Hingga ia merasa yakin Aryan yang seorang pemandu ekspedisi bisa menemukannya. Tak lama kemudian ia mendapat pesan suara dari kliennya yang mengatakan bahwa mereka sudah siap dengan perjalanannya. Dan petualangan pun baru dimulai. Kemudian scene beralih ke sebuah hutan lebat yang sangat luas. Terlihat Aryan bersama keempat kliennya sedang OTW menuju tempat yang telah mereka rencanakan. Dalam perjalanan, para ilmuwan ini merasa heran dengan jalan yang mereka lalui tidak berada dalam peta. Mendengar perkataan mereka, Aryan diam saja karena memang ia juga belum mengetahui dengan pasti jalan untuk menuju ke sana. Hingga pada saat memasuki kota kecil, mereka yang sudah berjam-jam OTW berniat untuk menanyakan keberadaan tambang tersebut. Lalu, mereka berhenti di sebuah minimarket di kota itu. Saat Aryan menanyakan tentang lokasi Shockum Hill, si penjaga minimarket terlihat seolah menutupi keberadaannya. Padahal Aryan yakin lokasinya tidak jauh dari sana. Kemudian si kang minimarket malah menyuruh Aryan pulang saja. Sebenarnya apa yang sudah terjadi di tempat ini? Tak lama kemudian Aryan pun pergi. Lalu si kang minimarket akhirnya menghubungi seseorang dan melaporkan bahwa ada penyusup yang akan merepotkan. Maksudnya apa ya? Kita lanjut. Sementara itu, Aryan yang yakin mereka sebenarnya menutupi keberadaan Shockum Hill yang memang sudah dekat. Kemudian mereka pun langsung capcus tanpa menghiraukan omongannya. Akan tetapi terlihat mobil lain seperti membuntuti. Makin lama mobil di belakangnya semakin mendekat. Lalu tiba-tiba merasa mereka dalam bahaya, Aryan akhirnya menggeber mobil seedan-edannya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ketika memasuki kawasan hutan, mobil itu berhenti mengejar. Dari kejadian itu, Aryan yakin orang-orang di minimarket seolah menjauhkan mereka dari sesuatu yang disembunyikan. Hingga ia bisa menebak yang mereka sembunyikan itu berlokasi di tempat pada saat mobil yang mengejarnya berhenti. Tak lama kemudian, mereka pun langsung gas ke tempat itu. Sesampainya di sana, mereka melihat sebuah jalan yang sudah ditutupi. Dengan kata lain, perkiraan Aryan ternyata benar. Hingga pada akhirnya mereka bergegas masuk ke jalan tersebut. Lalu mereka melihat sebuah pintu gerbang yang terkunci. Keadaan ini membuat mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk melewatinya. Dan tak hanya dikunci, pagar kawatnya pun dialiri listrik. Seolah tempat itu benar-benar terlarang untuk dikunjungi. Saat yang lain sedang memikirkan cara untuk melewatinya, si cantik Aryan malah lebih dulu berusaha melewatinya melalui dahan pohon. Para lelaki ini pun kagum dengan kecerdikan pemandu ekspedisinya itu. Kemudian Aryan menyuruh mereka untuk mengikuti caranya daripada orang memandang pagar. Singkat cerita, kini mereka berhasil melewati pagar. Aryan dan yang lain pun langsung melanjutkan perjalanannya. Semakin jauh memasuki hutan, di sana mereka melihat pemandangan yang bisa dibilang sangat menyejukkan. Karena waktu yang hampir gelap, mereka pun beristirahat dan mendirikan tenda di sebuah spot yang bikin nyaman.
Kemudian mereka mulai membicarakan kasus kebakaran yang terjadi di Shockum Hill sewaktu dulu. Tapi tak satu pun dari mereka yang bisa memperkirakan penyebabnya apa. Tak jauh dari mereka, sekelompok orang yang mengawasi kawasan itu sedang memperhatikan penutup lubang yang rusak. Dan mereka heran kabel listrik yang melindungi lubang sudah putus. Kemudian seorang penjaga lain berusaha mengecek lubang di kawasan itu. Siapa tahu ada yang rusak juga seperti tadi. Hingga suatu ketika, ia penasaran dengan suara-suara dari lubang di dekatnya. Karena memang tidak ada apa-apa, ia melanjutkan rasa penasarannya. Entah apa yang telah menyerang pria itu, hingga akhirnya ia pun tewas di tempat. Lalu Shin pun kembali ke Aryan. Ia yang sedang bersama Darren menanyakan tentang tujuan mereka datang ke Shockum Hill. Darren pun mengatakan bahwa tujuan mereka sebenarnya untuk mencari antrasit, di mana antrasit adalah batu bara berkualitas tinggi yang mudah terbakar dan tak menghasilkan asap ketika dibakar. Jika mereka menemukan sampelnya, Darren berkata bahwa ia bisa menemukan penyebab kebakaran hebat yang dulu terjadi. Kemudian Darren merasa yakin bahwa ada sesuatu yang lain di tempat itu selain kebakaran hebat yang membuat ribuan orang menghilang. Apa ya kira-kira? Di keesokan harinya, Aryan dan para ilmuwan muda ini melanjutkan perjalanan. Kawasan hutan kering itu memiliki aroma sulfur yang begitu terasa karena dari banyaknya lubang yang mengeluarkan zat tersebut di sepanjang perjalanan. Lalu tiba-tiba, mobil yang kemarin mengejar mereka sedang melintas tak jauh dari tempat itu. Mereka yang kaget langsung bergegas menjauhinya. Tak seberapa jauh mereka berjalan, Sean menemukan sesuatu yang membuatnya kaget. Ketika sahabatnya pun bergegas menghampirinya. Rupanya mereka berhasil menemukan kota tambang yang telah dinyatakan hilang itu. Aryan dan yang lainnya segera menuju ke sana untuk melihat lebih dekat. Ketika yang lain sibuk melihat-lihat keadaan rumah, Aryan iseng membuka pintu belakang. Akhirnya, mereka berhasil menemukan Shockum Hill yang selama ini mereka cari. Saat berada di sana, mereka terlihat senang dengan penemuannya itu. Tanpa berlama-lama, para ilmuwan ini pun langsung mempersiapkan pencarian antrasit di dalam lubang yang berada di hadapan mereka dengan sebuah alat canggih. Tak lama kemudian, barang tambang yang mereka cari akhirnya terdeteksi juga. Betapa bahagianya mereka mengetahui hal itu. Akan tetapi, seseorang yang bernama Terry mendengar suara yang aneh. Yang lain pun penasaran ingin mendengarnya. Akhirnya mereka mengetahui suara aneh berasal dari dalam lubang tersebut. Sesuatu dari dalam lubang menarik tali yang tak sengaja diinjak Terry hingga membuatnya kini berada dalam kedalaman lubang. Dari atas mereka bisa mendengar temannya itu kesakitan sambil minta tolong. Aryan pun berusaha untuk menyelamatkan Terry dengan turun ke bawah sana. Entah apa yang telah menarik Terry dalam lubang itu. Tak lama kemudian Aryan dengan Jamie bergegas turun menyusulnya. Saat berada di dasar lubang, mereka tidak menemukan Terry di galian tambang yang sangat besar itu. Aryan merasa bahwa ada sesuatu yang sedang mengintai mereka. Ditambah lagi, pencarian tidak bisa diteruskan karena tingkat gas di sana sudah mulai meningkat. Di sisi lain, seseorang mendatangi Sean dan Darren. Kemudian orang itu sangat marah saat mengetahui lubang sudah dibuka. Saking paniknya, orang itu berusaha memotong tali yang digunakan Aryan. Sepertinya ia mengetahui sebuah bahaya yang berasal dari lubang tersebut. Salah satu tali yang digunakan mereka akhirnya terputus, tapi untungnya orang itu berhasil dilumpuhkan. Tak lama kemudian Aryan dan Jamie kembali. Mereka yang gagal mencari Terry pun kaget saat mengetahui keberadaan mereka sudah ada yang mengetahui. Melihat keadaan ini, mereka berusaha untuk segera pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi, Sean tidak ingin meninggalkan Terry di bawah sana. Mereka pun terlibat cekcok karena alasan tersebut. Sementara Darren khawatir para penjaga akan segera berdatangan, hingga pada akhirnya mereka pun segera kabur dari tempat itu. Ketika sedang dalam perjalanan, Sean terus ngoceh menyesali dirinya yang telah mengikuti penelitian karena bujukan Darren.
Karena kesal, ia juga membeberkan banyaknya catatan buruk Darren sebagai ilmuwan yang suka lalai dalam penelitiannya hingga menyebabkan ia dikeluarkan dari universitas. Tak hanya itu, Son juga menceritakan bahwa penelitian yang sedang mereka lakukan itu adalah murni karena keinginan Darren, bukan dari universitas seperti biasa mereka lakukan. Lalu tiba-tiba, pelarian mereka terhenti karena ban mobil pecah dan masuk ke lubang dengan uap panas. Hingga mereka harus melanjutkan pelarian dengan berjalan kaki. Singkat waktu, malam pun tiba. Mereka yang masih berjalan di kawasan tambang mulai mendengar sesuatu yang terdengar aneh. Sementara Jamie mengetahui suara itu sama dengan yang ia dengar waktu dalam goa bersama Aryan. Mereka pun berusaha untuk tidak berisik dan menggunakan night vision agar bisa berjalan saat gelap. Dengan perasaan takut, mereka berjalan menyusuri lebatnya hutan itu. Sosok makhluk yang selalu mereka dengar pun menyerang. Mereka pun kabur seedan-edannya. Tapi untungnya, mereka menemukan sebuah mobil penjaga yang sedang patroli. Para penjaga yang sudah mengetahui kekacauan yang terjadi menyuruh Aryan dan yang lain untuk segera naik. Hingga pada akhirnya mereka berhasil selamat dan dibawa ke pos penjagaan. Saat berada di sana, Aryan melihat gambaran dari makhluk bawah tanah yang mengejarnya. Dan sepertinya para penjaga ini mengetahui banyak hal tentang makhluk itu. Kemudian datang seorang ketua dari orang-orang yang menyelamatkan mereka. Aryan pun penasaran tentang apa yang terjadi sebenarnya di tempat itu. Si ketua pun berkata, setiap masyarakat di sini memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Seperti halnya si ketua yang menganggap tempat para makhluk itu sebagai tempat penyucian. Keyakinan yang sangat aneh kan? Tapi tiba-tiba seorang penjaga wanita yang bernama Shelby mengatakan bahwa satu orang dari mereka hilang dan tak bisa dihubungi. Dan tak lain orang yang dimaksud adalah pria yang tadi Sean pukul. Kemudian Aryan pun mengatakan bahwa Terry juga berada di lubang dan harus segera ditemukan. Karena keadaan tersebut, si ketua memerintahkan untuk melakukan pencarian dan menutup kembali semua lubang yang telah terbuka. Singkat cerita, Aryan dengan ditemani para penjaga langsung melakukan pencariannya. Tak berada jauh dari pos penjagaan, pencarian pun terhalang para makhluk yang kini mulai mendekat. Dari penglihatannya, si Pak Tua berniat untuk mengalihkan perhatian makhluk-makhluk itu. Tanpa berlama-lama, si Pak Tua melakukan aksinya. Tanpa diduga, ia sudah mengorbankan dirinya demi misi yang sedang mereka lakukan. Shelby pun kaget dengan aksinya itu. Dengan perasaan bersedih, mereka pun bergegas memanfaatkan kesempatan itu untuk melanjutkan pencariannya. Namun karena makhluk yang semakin banyak, mereka bergegas menuju sebuah rumah untuk bersembunyi. Saat berada di sana, mereka berusaha untuk tidak berisik karena makhluk ini sangat peka dengan suara. Gara-gara suara tersebut, Shelby mengatakan bahwa makhluk itu sedang memanggil kawanannya. Mereka yang semakin terkepung akhirnya berusaha meninggalkan rumah karena para makhluk sudah bergerak masuk ke sana. Tanpa diduga, lubang yang membuat Jamie terperosok adalah jalan pintas menuju goa bawah tanah. Kemudian mereka menyusuri celah yang akhirnya membawa mereka ke goa. Saat berada di sana, Shelby akan mengalihkan perhatian para makhluk yang masih mengejarnya. Aryan pun tidak ingin Shelby melakukan hal seperti yang dilakukan si Pak Tua tadi. Cuman kali ini Shelby meyakinkan Aryan bahwa mereka pasti bertemu lagi. Karena usaha Shelby, Aryan dan yang lain bisa kabur. Tapi sialnya, makhluk itu bisa mengejar mereka. Kali ini giliran Jamie yang akan menghambatnya. Jamie yang terkapar akhirnya dibawa para makhluk goa. Hingga pada suatu ketika, Aryan dan Darren berada di tempat yang aman. Dari penyesalannya, Darren mengatakan bahwa sebenarnya ia melakukan penelitian ini hanya untuk sebuah perusahaan, di mana ia akan dibayar mahal jika menemukan antrasit di lokasi tambang. Hadeh, ujung-ujungnya karena duit juga. Terlihat ia menyesali perbuatannya yang telah membuat semua temannya mati.
Kemudian Aryan berniat untuk mencari pertolongan dan menyuruh Darren untuk menunggu dengan membekalinya granat. Lalu tak jauh dari tempatnya tadi, Aryan menemukan sebuah lubang lain yang membuat ia berhasil keluar goa. Namun sialnya, ia mendengar makhluk itu sedang mendekat. Aryan pun segera bersembunyi. Hampir saja makhluk aneh itu mengetahui keberadaannya. Tapi rupanya makhluk lainnya berhasil menangkap Aryan dan membawanya ke dalam sarang mereka. Aryan yang baru sadar pun kaget ketika melihat Shelby sudah mati dan ikut dibawa bersamanya. Saat ia melihat makhluk di depannya, Aryan berusaha untuk melakukan perlawanan, tapi rupanya senjatanya hilang. Dan saat memeriksanya, Aryan pun terkena sengatan dari makhluk itu hingga membuatnya lemas dan pingsan. Di sisi lain, para penjaga sedang dihadapkan dengan para makhluk yang sudah berkumpul di gerbang utama. Dengan formasi siap menembak, mereka menunggu pergerakan dari kawanan makhluk goa. Lalu tiba-tiba, para penjaga dengan senjatanya menghadang makhluk itu dan membantainya. Dalam keadaan yang masih terkena efek sengatan, ia melihat ratu dari makhluk itu sedang berkembang biak. Dan tanpa diduga, Darren juga sudah berhasil tertangkap dan sudah berada di dekatnya. Lalu Darren berusaha memberikan granat agar Aryan menghancurkan sosok ratu dari makhluk-makhluk itu. Tapi tidak semudah yang dibayangkan, karena efek racun dari makhluk itu masih dirasakan Aryan. Lalu tanpa diduga, Shaun yang juga berada di sana dibawa para makhluk untuk dijadikan santapan sang ratu. Shaun yang sudah tidak berdaya hanya bisa pasrah. Sementara itu, Aryan terus berusaha mengambil granat untuk menggagalkan sang ratu yang akan menyantap sahabatnya. Tapi sialnya, Shaun lebih dulu dimangsa sang ratu. Mereka pun histeris atas apa yang menimpa sahabatnya itu. Sesaat sesudah Shaun tewas, Aryan berhasil mengambil granat. Lalu kini gilirannya untuk dimangsa. Akhirnya, Aryan berhasil membunuh sang ratu. Aryan dan Darren pun segera melarikan diri. Kemudian tak berapa jauh dari tempat tadi, mereka menemukan tali yang pernah Aryan gunakan. Lalu mereka pun segera menuju ke atas dengan tali tersebut. Tapi sialnya, para makhluk itu berhasil menemukan mereka yang lagi prepare. Saat mereka sedang berusaha naik, terlihat satu makhluk berusaha menyerang Darren. Tapi rupanya, makhluk itu sulit untuk dikalahkan. Dirasa makhluk itu malah makin banyak, Darren berusaha mengalihkan perhatian dari makhluk-makhluk itu. Aryan yang tak bisa menghalangi rencana Darren cuman bisa menyaksikan pengorbanan yang dilakukannya. Lalu Aryan pun segera melanjutkan pendakian. Dan tanpa diduga, si ketua sudah berada di atas untuk menolongnya. Hingga pada akhirnya Aryan berhasil selamat. Saat keadaan sudah terkendali, Aryan mengatakan bahwa cuma dirinya yang berhasil selamat. Si ketua pun segera mengantarnya keluar dari kawasan tambang itu. Saat pagi menjelang, mereka sampai di gerbang utama. Kemudian Aryan menanyakan alasan si ketua yang tak memberitakan tempat yang sebenarnya berbahaya itu. Si ketua pun mengatakan bahwa akan lebih baik jika mereka menyembunyikan kengerian itu untuk mencegah lebih banyak korban lagi. Lalu si ketua mengajak Aryan untuk bergabung bersama timnya karena ia sangat kagum dengan keahlian Aryan yang bisa selamat dari makhluk-makhluk itu. Tanpa jawaban, Aryan lebih memilih untuk kembali ke mobilnya. Saat si ketua merasa Aryan menolak, rupanya ia mengambil peralatannya dan menyetujui ajakan si ketua. Hingga pada akhirnya, Aryan si pemandu ekspedisi pun kini bergabung bersama mereka. Dan film The Devil Below pun berakhir.